Baik pemirsa, kita awali informasi Anyus pagi hari ini di mana kebakaran terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Ya, di Kota Padang Sidempuan pemirsa, ini bangunan ludes terbakar akibat percikan api dalam bengkel. Insiden kebakaran ini berawal saat seorang pekerja bengkel tengah melakukan pengelasan di dalam bengkel yang berada di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Percikan api pengelasan tersebut menyambar satu unit mobil yang tengah terparkir di dalam bengkel. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyambar ke bangunan lainnya. Sedikitnya 1 unit bengkel dan 6 unit rumah serta 2 unit mobil ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 750 juta rupiah. Sementara itu, pabrik perakitan barang elektronik di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar. Diketahui kebakaran tersebut juga dipicu api pengelasan yang menyambar tumpukan plastik lalu menyambar ke seluruh bangunan hingga karyawan yang tengah bekerja harus dievakuasi. Ini pertama saya lagi bongkar barang, terus ada percikan api tuh yang lagi ngelas di atas, tiba-tiba itu ada plastik kebakar, nyamber. Ini posisinya lagi pada kerja bagaimana bang? Iya lagi pada kerja. Meski tidak menelan korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kasus kebakaran kini tengah diselidiki Polresta Tangerang. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah emak-emak yang mengklaim sebagai ahli waris lahan mengamuk hingga menghadang ruas jalan di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hal ini terjadi saat jurusita pengadilan akan menghitung luas lahan sengketa di mana ini sehingga nyaris ricuh pemirsa. Kalian yang bawa emosi, hah? Mau apa kalian? Belajar tegas dong. Banyak tegas jadi orang, tahu? Jangan jadi orang munafik, tahu nggak? Munafik kok. Untuk mengambil hak saya. Sekarang dihalang-halangi. Sejumlah emak-emak dan juga para lansia tak bisa menahan emosi kekecewaannya dan langsung menghadang ruas jalan Parahyangan di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mereka yang mengaku sebagai ahli waris keluarga Syekh Abdul Rahman ini mengamuk dan terlibat adu mulut dengan security salah satu komplek perumahan elit di kawasan Padalarang. Para ahli waris melakukan orasi sambil membawa spanduk bertuliskan ketetapan pengadilan yang memenangkan ahli waris. Aksi ini merupakan buntut kekecewaan lantaran pihak Pengadilan Negeri Balai Bandung dihadang security saat membacakan keputusan terkait kepemilikan sengketa lahan seluas 10 hektar di salah satu kafling yang dimenangkan penggugat atau ahli waris. Lanjuti hari ini, saya akan meminta PN untuk segera melaporkan tindak pidana yang dimana dihalang-halangi oleh PT Bela Putra Intiland atau security yang mewakili tadi. Rencananya pekan depan proses eksekusi lahan akan dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Balai Bandung. Namun belum ada keterangan dari pihak pengelola perumahan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Polres Jakarta Utara gelar prarekonstruksi yang digelar di STIP Jakarta terkait dengan kasus tewasnya taruna tingkat 1 yang dianiaya oleh seniornya. Dalam rekonstruksi tersebut seorang tersangka dan belasan saksi pun dihadirkan. Senin sore, Polres Jakarta Utara menggelar prarekonstruksi terkait kasus tewasnya taruna tingkat 1, Putu Satria Ananta Rustika, yang dianiaya oleh seniornya di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Prarekonstruksi dihadiri oleh tersangka dan 12 orang saksi ini digelar tertutup. Diketahui, prarekonstruksi digelar untuk mengetahui masing-masing peran mereka dalam kasus ini.
Ya, prarekon tadi. Ada berapa adegan, Supaya kita lebih tahu lagi peran masing-masing orang yang ada di kamar mandi itu siapa aja gitu. Jadi ada berapa adegan, Bang? Sampai 3 jam, Bang. Apa aja, Bang, yang dilakukan, Bang? Ya, makanya nanti kita sampaikan setelah nanti ada proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Orang yang di kamar mandi juga bareng sama. Oh, itu masih saksi sebatas saksi ya, masih memeriksa lagi sebatas saksi ya. Para saksi pun dibawa ke Mapolres Jakarta Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sebelumnya diketahui, taruna tingkat 1 dianiaya oleh seniornya di toilet kamar mandi kampus dan berakhir meninggal dunia pada Jumat pagi setelah kegiatan olahraga. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum keluarga korban mahasiswa STIP yang tewas akibat dianiaya senior mendatangi Polres Jakarta Utara. Keluarga meyakini jumlah pelaku penganiayaan lebih dari 1 orang dan meminta dilakukannya penyelidikan lanjutan. Tim kuasa hukum keluarga Putu Satria Ananta Rastika, mahasiswa taruna tingkat 1 STIP yang tewas akibat dianiaya seniornya, mendatangi Polres Jakarta Utara Senin siang. Kedatangan kuasa hukum korban untuk menyerahkan barang bukti baru berupa tangkapan layar akun Instagram yang menampilkan obrolan grup angkatan korban. Dari bukti tersebut, keluarga korban mencurigai jumlah tersangka lebih dari 1 orang. Selain itu, kuasa hukum korban juga meyakini ada 5 orang dalam toilet saat kejadian penganiayaan. Rangka meminta perkembangan kasus dan menanyakan beberapa hal, khususnya terkait dengan rilis dari Kapolres yang menyatakan ini pelaku tunggal. Kita mau menanyakan beberapa hal dan kita juga ada beberapa bukti baru lah. Siapa tahu bisa membantu dalam proses pengembangan. Nah kan penetapannya baru 1 nih, Bang. Ini mungkin ada dari pihak keluarga keberatan apa gimana, Bang? Kami masih sangat yakin lebih dari 1. Peran senior lain harusnya ditindaklanjuti. Itu kan 5 orang yang senior, 4 lagi gimana? Tim kuasa hukum korban berharap polisi melakukan penyelidikan lanjutan atas kasus meninggalnya korban dan kasus diungkap dengan seadil-adilnya. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Raga Firdaus, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda tewas ditembak oknum prajurit TNI Angkatan Laut saat mengejar pencuri di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menembak korban dan rekannya dengan senapan angin setelah melihat rumahnya rusak akibat keributan warga. Seorang pemuda tewas saat mengejar pencuri di Jalan Galangan Kapal, Makassar, Sulawesi Selatan. Korban ditembak oleh seorang oknum prajurit TNI Angkatan Laut. Peristiwa bermula saat terjadi pencurian di salah satu rumah warga hingga menimbulkan keributan. Salah seorang anggota TNI AL, Koptu SB, melihat rumahnya rusak akibat pergulatan warga. Pelaku lalu mengambil senapan angin dan melepaskan tembakan dengan maksud meredakan keributan. 2 pemuda pun tertembak, 1 diantaranya meninggal dunia dan 1 lainnya terluka. Itu malam ada yang berteriak pencuri. Iya. Akhirnya adikku dengan saudara kalam bangun. Iya. Siapa dicuri bilang ada sana. Akhirnya kami ke rumahnya korban ini yang dicuri. Iya. Sampai di rumah korban memang betul dicuri. Akhirnya kami kembali lagi ke pos. Kami sudah dengar suara ribut. Akhirnya kami kembali di lorong sana. Akhirnya melihat tidak lama kemudian bunyi suara tembakan. Dan Lantamal 6 Makassar kemudian menyampaikan permohonan maaf atas insiden ini. Sementara pelaku telah ditahan dan sedang dalam proses hukum. Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 6 mengamankan terduga pelaku atas nama Koptu SB beserta barang bukti yang digunakan di kantor Koma Lantamal 6 untuk dilaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Selanjutnya saya selaku Komandan Lantamal 6 menyampaikan turut berduka cita atas adanya korban jiwa dan akan terus memberikan perhatian kepada korban yang masih dirawat. Selain itu juga terhadap terduga pelaku
akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jasad korban kini telah dimakamkan pihak keluarga. Adapun keluarga korban menolak proses autopsi dan berharap pelaku bisa diproses dan dijatuhi hukuman dengan adil. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi berunjuk rasa menolak kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang dinilai memberatkan. Mahasiswa juga menolak pembayaran UKT menggunakan pinjaman online yang bekerja sama dengan pihak kampus. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung menggeruduk gedung Rektorat ITB di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi ini sebagai penolakan mahasiswa terhadap skema pinjaman online untuk membayar uang kuliah tunggal atau UKT. Bapak baru pengangguran! Sebelumnya, ITB bekerja sama dengan perusahaan jasa pinjaman online Dana Cita untuk pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT. UKT adalah uang kuliah yang dibayarkan mahasiswa di suatu perguruan tinggi negeri di tiap semester. Ya, karena memang memiliki tunggakan dan rektorat memberikan kebijakan untuk dapat memaksa mereka cuti pada semester selanjutnya. Tanpa memberikan solusi konkret, begitu rektorat juga memberikan solusi berupa pinjaman online yang dirasa memberatkan kepada teman-teman mahasiswa. Mereka diberikan pinjaman 12,5 juta untuk kemudian dapat membayarkan pada rentang waktu 12 bulan. Itu sebesar 15,5 juta rupiah, Bapak Ibu sekalian, yang mana itu berkisar pada kisaran 20%. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, kepolisian membongkar laboratorium rahasia untuk produksi narkoba di sebuah villa di Bali. Dari lokasi, polisi menangkap 3 warga negara asing. Polisi membongkar laboratorium rahasia yang memproduksi narkoba di sebuah villa di kawasan Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Keberadaan lab tersebut terbongkar berkat kerjasama Barreskrim Polri dengan Ditjen Bea Cukai. Dari lokasi, polisi menangkap 3 warga negara asing dan ketiga WNA tersebut membuat 2 lab di dalam satu villa di basement untuk membuat ganja hidroponik dan juga mededron sebagai bahan baku ekstasi. Dalam operasinya, pemirsa, jaringan WNA tersebut menggunakan alat canggih seperti sistem otomatis hingga pencahayaan menggunakan sistem ultraviolet untuk membuat instalasi marijuana hidroponik. Kami sampaikan bahwa selama penggeledahan tersebut, Satgas Pemberantasan Narkoba tingkat Mabes dan Polda Jajaran telah berhasil menangkap sebanyak 28.861 tersangka. Ya, saya ulangi, dari kurun waktu kebetulan Satgas sampai saat ini kita sudah menangkap 28.861 tersangka, yang mana terdapat 23.772 tersangka. Sementara itu, pemirsa, viral di media sosial, lahan pribadi di Jalan Belimbing Raya, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara dijadikan tempat parkir ilegal. Bahkan juru parkir kerap membuat onar dan juga marah jika ditegur oleh pemilik rumah. Mobil mau keluar. Mobil mau keluar. Apa? Mobil mau keluar. Jangan teriak-teriak. Kan saya udah buka pagar. Iya, jangan teriak-teriak. Ini sebenarnya mau keluar. Saya ngerti abang mau keluar, tapi nggak usah teriak. Saya mau keluar. Inilah rekaman video amatir pemilik rumah di Jalan Belimbing Raya di samping Pasar Ampera, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara yang geram. Jalan perumahannya dijadikan tempat parkir ilegal oleh seorang juru parkir. Mobil mau keluar. Mobil mau keluar. Mobil mau keluar. Bahkan juru parkir tersebut kerap membuat onar dan merusak. Dan kerap kali tidak mengakomodir jika sang pemilik rumah membunyikan klakson karena ingin melintas. Saya mau keluar. Diketahui jalan perumahan yang dijadikan lahan parkir ilegal ini merupakan tanah pribadi sang pemilik rumah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Tadi lo di situ, dengarkan gue buka bakar. Pura-pura Ya pemirsa, sejumlah pengendara nekat putar balik dan melawan arah demi menghindari razia jalur Transjakarta di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Kendaraan milik anggota TNI Polri hingga kendaraan plat merah yang menerobos juga ditilang petugas. Sejumlah pengendara motor yang nekat menerobos jalur bus Transjakarta di Jalan Salemba Raya Senen, Jakarta Pusat panik saat mengetahui adanya razia sterilisasi jalur busway yang digelar petugas gabungan Puspom TNI bersama anggota kepolisian. Mereka langsung memutar balik dan melintasi celah beton separator busway demi menghindari sanksi tilang. Namun aksi nakal para pengendara gagal dan langsung dihadang petugas gabungan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain pengendara roda 2, petugas juga menindak kendaraan roda 4 berplat merah hingga plat nomor dinas pejabat serta kendaraan yang dikemudikan anggota TNI dan Polri. Razia digelar untuk menertibkan jalur bus Transjakarta dari para pengendara roda 2 maupun roda 4 dengan tujuan mengurangi angka kecelakaan. Penegakannya yang kita tilang adalah orang-orang yang menggunakan jalur busway termasuk TNI Polri. Kita proses lebih lanjut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 2009, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Sehingga kalau memang dia melanggar undang-undang tersebut ya kita proses sesuai dengan aturan. Pada razia kali ini petugas menindak puluhan pelanggar, baik pengendara roda 2 maupun roda 4, yang langsung diberikan sanksi tilang manual. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, viral di media sosial, 1 dari 2 orang preman yang makan di warung nasi namun bayar sesukanya ditangkap polisi di Tanah Abang, Jakarta. Di mana salah satu pelaku ini menangis saat dipertemukan dengan pemilik warung nasi. Dengan tangan terborgol, Ari alias Kribo hanya bisa tertunduk malu saat digelandang petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang ke sebuah warung nasi di Jalan Kiai Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta. Di warung nasi, Kribo bersama rekannya terekam kamera pengawas CCTV melakukan aksi Bang Jago dengan makan sepuasnya namun membayar semaunya. Dari hasil laporan pemilik warteg dan viralnya rekaman video Bang Jago, polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku di kediamannya di kawasan Kebon Pala, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Lagi bu. Kribo yang memotong pendek rambutnya demi mengelabui petugas sempat menangis saat diinterogasi Kapolsek Tanah Abang di depan pemilik warteg. Ada 2 orang pelaku yang makan di tempat ini, kemudian membayar tidak sesuai dengan tagihan. Untuk pelaku yang kami amankan, berhasil kami amankan, yaitu inisial AF alias Kriting. Kemudian untuk 1 rekannya juga masih kami lakukan pencarian. Meski dijerat pasal perbuatan tidak menyenangkan, namun berkat kesepakatan dengan pemilik warteg, Kribo akhirnya dilepaskan namun dengan catatan tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang sama. Polisi juga masih memburu rekan Kribo dan sejumlah Bang Jago lainnya yang kerap makan di warteg tersebut tanpa membayar sepersen pun. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, akibat merugi pabrik sepatu bata di Purwakarta, Jawa Barat tutup. Sejumlah karyawan bata mengaku kaget dengan penutupan tersebut. Dalam video amatir yang direkam karyawan, terlihat para karyawan mendatangi kantor Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Purwakarta untuk memperjuangkan hak pesangon pasca pabrik sepatu tersebut tutup.
Diketahui pemirsa, setelah 30 tahun lebih beroperasi, pihak manajemen melakukan penutupan pabrik karena mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut. Para karyawan mengaku terkejut dan sedih dan hanya bisa berharap dapat pesangon pemutusan hubungan kerja dengan nilai maksimal dan tidak mengikuti Undang-Undang Omnibus Law Ketenagakerjaan. Akibat penutupan pabrik bata Purwakarta, sebanyak 233 karyawan hilang pekerjaan. Terkait dengan PHK ini, kami dari PT Batu Bata, karyawan PT Batu Bata, bahwa kami cukup terkejut karena informasi sebelumnya kita tidak tahu bahwa PHK ini akan di PHK massal. Maka dari itu kami berusaha bernegok manajemen bagaimana kita berusaha sampai mendapatkan PMTK atau kebijakan lainnya. Ya kalau saya sebagai karyawan ya sangat sedih lah ada PHK ini ya, karena itu adalah tempat kita cari nafkah gitulah, cari hasil. Dimana kita kalaupun misalkan di bawah 2 PMTK itu kita bisa menerima asal dengan dipakai dulu. Ya pemirsa, karyawan PT PRLI kembali menggeruduk kantor Mahkamah Agung. Kehadiran mereka guna menuntut keadilan terkait proses peradilan yang dilakukan MA terkait sengketa merek yang bisa membuat ratusan karyawan PT Polo Ralph Lauren Indonesia atau PRLI kehilangan mata pencaharian. Dalam aksinya, perwakilan massa sempat kembali beraudiensi dengan pihak MA. Ini dilakukan guna menyampaikan tuntutan secara langsung. Kuasa hukum dari PT PRLI menegaskan pentingnya objektivitas dan independensi dalam proses peradilan. Oleh PT Manggala Putra Perkasa teman-teman. Tentunya ini harapan daripada teman-teman karyawan untuk tetap bisa bekerja dan tidak terancam untuk terancam terhadap kehilangan mata pencarian lah, karena ada ribuan orang yang akan terdampak termasuk. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, aksi emak-emak mencuri perhiasan di toko emas di Kabupaten Probolinggo terekam kamera CCTV. Aksi kedua pelaku terbilang lihai karena mampu mengecoh penjaga toko di saat suasana ramai. Kamera CCTV merekam saat 2 emak-emak mencuri perhiasan emas di toko emas di Pasar Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kedua pelaku berbagi tugas saat beraksi. Seorang pelaku bertugas mengalihkan perhatian penjaga toko, sementara pelaku lainnya sembunyi-sembunyi memasangkan emas ke lehernya. Lalu kemudian kedua pelaku pergi meninggalkan lokasi dengan kalung seberat 9,680 gram atau sekitar 6 juta rupiah. Kedua pelaku beraksi di saat suasana toko sedang ramai dan keduanya berpura-pura sebagai pembeli. Sebelumnya karyawan Umi enggak curiga atau apa gitu? Enggak curiga dia. Ya enak aja, ya dilayani seperti biasa, namanya pembeli ya. Berapa orang? 2 orang. Hingga kini korban belum melaporkan kejadian tersebut ke polisi, sehingga polisi belum bisa menindaklanjuti kasus tersebut. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, Ainus melaporkan. Ya pemirsa, 2 wanita diamankan polisi saat pesta sabu di sebuah rumah di Kecamatan Lubek, Kota Padan, Sumatera Barat. Pemirsa, di mana selain menangkap pelaku, polisi mendapati 1 paket sabu dan alat hisap sabu. Sejumlah polisi menggerebek sebuah rumah kontrakan di daerah Paraklaweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Saat digerebek, petugas mendapati 2 wanita yang tengah asik menggelar pesta narkoba jenis sabu di dalam sebuah kamar. Sempat mengalah, kedua pelaku bungkam setelah polisi menemukan 1 paket kecil beserta pirek, sisa pakai, dan alat hisap sabu. Penggerebekan ini dilakukan atas laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas pelaku yang kerap menggelar pesta dan transaksi narkoba di rumah tersebut. Ini berawal dari informasi masyarakat yang didapat oleh tim Ops Raja Wali di lapangan. Adanya pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu lagi pesta di sebuah rumah. Tim langsung bergerak dan alhamdulillah berhasil mengamankan 2 orang pelaku
dan barang bukti. Bersama barang bukti, kedua orang pelaku AR dan TK digelandang ke Mapolresta Padang guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainis melaporkan. Edarkan narkoba ke anak sekolah dan mahasiswa di Kabupaten Pandeglang, 4 pelaku ditangkap Satres Narkoba Polres Pandeglang. Rizal Bayu Raden ditangkap di kediamannya di wilayah Kabupaten Pandeglang. Sementara HD ditangkap di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dari tangan keempat pelaku, pemirsa, Satres Narkoba Polres Pandeglang berhasil mengamankan ganja seberat 1 kg, sabu seberat 85,82 gram, dan ekstasi seberat 21,35 gram siap edar senilai 200 juta rupiah. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari saudara BY di Jalan Raya. Yang kita amankan itu ada 3 pelaku dan 1 pelaku, total semuanya ada 4. Yang 1 adalah DPO yang kejadian itu pada tahun 2022. Ini baru ketangkap setelah 2 tahun DPO, kita berhasil menangkap yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan pun agak sulit, memang berpindah-pindah tempat tinggal, di mana kita berhasil menangkap di daerah. Anda masih di News Pagi, pemirsa, bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmin Atania. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Di Bandar, ratusan ikan mati mendadak di muara Sungai Marana, Kecamatan Lau, Kabupaten di Bandar, Sulawesi Selatan, pemirsa. Ya, pemerintah daerah melalui pihak terkait melakukan peninjauan lokasi dan mengambil sampel air untuk memastikan penyebab kematian ikan. Sebelumnya warga dihebohkan dengan rekaman video amatir saat nelayan menemukan ratusan ikan dari berbagai jenis mati mendadak di sepanjang aliran muara Sungai Marana. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penjualan Perikanan bersama Dinas Perikanan Kabupaten Maros melakukan peninjauan lokasi dan mengambil sampel air di 3 titik berbeda di sepanjang aliran Sungai Marana. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya zat toksit yang diduga terkontaminasi dengan kandungan air yang berasal dari laut masuk ke muara sungai saat terjadi air pasang. Ratusan ikan yang mati merupakan ikan jenis air asin. Kondisi aliran air muara yang awalnya berubah warna kecoklatan kini sudah kembali normal. Mana, Pak? Ini sudah agak baik ini. Itu jenis ikan apa saja, Pak, yang mati? Banyak macam kakak putih. Ada kakak putih. Iya, ikan belana, samelang, gulama. Itu ikan untuk dikonsumsi apa? Itu ikan yang sering dimakan ini ya, warga masyarakat ya? Iya. Setiap hari itu kalau kita dapat itu biasa warga beli langsung. Oh, beli langsung. Kita lakukan satu komando antara pemerintah daerah, Dinas Perikanan dan BRP BAP3 dengan segala kapasitas yang dimiliki, sehingga kita berharap mari kita sabar dulu menunggu hasil laboratorium yang pasti kenapa kejadian-kejadian kematian ikan di muara tersebut terjadi. Ini untuk Diketahui zat toksit merupakan senyawa racun yang sangat berbahaya bagi manusia maupun hewan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah kapal kayu tanpa muatan tenggelam karena terhantam gelombang di perairan Tanjung Kelit, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Ya, akibatnya 5 anak buah kapal terombang-ambing hingga akhirnya diselamatkan kapal nelayan yang melintas. Lima ABK kapal KM Budiman terombang-ambing selama lebih dari 5 jam di perairan Tanjung Kelit, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, akhirnya diselamatkan nelayan dan petugas. Para ABK ini bertahan setelah memanjat dasar lambung kapal yang terbalik. Sebelumnya, kapal kayu ini berlayar dari galangan kapal Pancur menuju Moro Tanjung Balai Karimun. Namun sesampainya di perairan Tanjung Kelit, cuaca buruk melanda. Kapal yang mereka tumpangi dihantam ombak setinggi 3 meter. Bersama nelayan, petugas langsung turun ke lokasi dan mengevakuasi ABK ke pulau terdekat.
Saat dievakuasi, kondisi para ABK sudah mulai lemas dan kedinginan akibat lama di dalam air. Sampai ke sana kita mengamankan 5 orang yang ada di laut itu dengan dibantu juga pompong dari Pasir Panjang. Kemudian kita amankan mereka karena itu cuaca ekstrim kali. Jadi memang betul kena barat laut, kapal itu mati mesin, mereka sudah melabuh jangkar, jangkar putus, jadi terombang-ambing hingga kapal masuk air. Setelah mendapat pertolongan dari petugas kesehatan di Tanjung Kelit, para ABK dibawa ke Dabo, Lingga untuk kemudian dipulangkan ke kampungnya di Tanjung Balai Karimun. Dari Batam, Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, satu keluarga asal desa Tresaan, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu Selatan yang terisolir akibat peristiwa banjir bandang nekat berjalan puluhan kilometer demi mendapatkan bantuan. Inilah perjuangan satu keluarga untuk keluar dari desa Tibusan, Kecamatan Latimojong yang terisolir akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam Kabupaten Luwu pada Jumat dini hari. Dengan membawa bekal seadanya, satu keluarga ini rela menantang maut dengan berjalan kaki puluhan kilometer menembus hutan, menyeberang sungai bekas banjir bandang hingga melewati material tanah bekas longsor. Selain membawa anak-anak, mereka juga terpaksa menandu satu anggota keluarga yang sakit menggunakan sarung dan bambu. Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan membuat 3.000 jiwa di sejumlah desa di Kecamatan Latimojong terisolir. Banjir bandang juga menelan 11 korban jiwa dan 1 korban hilang kini masih dalam pencarian. Waktu dilakukan pencarian, kondisi akses telekomunikasi belum masih terhalang. Jadi orang masih melakukan pencarian. Untuk memastikan kebutuhan warga, tim SAR gabungan menyalurkan bantuan menggunakan helikopter ke sejumlah titik pengungsian. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 hari pasca banjir dan longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, tim SAR gabungan kembali berhasil mengevakuasi 8 warga yang terisolir di Kecamatan Latimojong. Ya, sementara itu TNI Angkatan Laut 6 Makassar mengirim sejumlah bantuan logistik untuk para korban. Delapan korban bencana tanah longsor yang terjebak di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan kembali dievakuasi menggunakan helikopter milik TNI. Seusai beristirahat di posko induk, mereka langsung diberikan pelayanan kesehatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, tercatat ada 200 korban sempat mendapat perawatan dan mayoritas sudah berusia lanjut. Sementara itu, meski sudah 4 hari pasca banjir, ribuan rumah warga masih tertutup material lumpur. Hal ini terjadi akibat krisis air bersih setelah pipa induk milik PDAM setempat hanyut terbawa arus. Selain merusak ribuan rumah warga di 13 kecamatan, banjir bandang dan tanah longsor juga menyebabkan akses jalan antar kecamatan masih terputus. Hal ini menyebabkan ribuan warga terisolir. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Luwu, belasan rumah di Kecamatan Latimojong masih tertimbun material tanah longsor dan sejumlah rumah warga di Kecamatan Suli Barat terseret arus banjir. Terkait peristiwa ini, dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar dikirim 2 truk bantuan logistik untuk korban bencana tanah longsor dan banjir bandang di Kabupaten Luwu. Bantuan logistik yang disalurkan diantaranya mie instan, air mineral, serta keperluan bayi yakni popok dan keperluan pribadi lainnya. Diketahui sebelumnya 30 personil TNI Angkatan Laut termasuk tenaga medis juga telah diberangkatkan dalam misi sosial kemanusiaan untuk membantu proses evakuasi. Kalau tenaga kesehatan sudah berangkat, alhamdulillah hari Sabtu yang lalu berangkat kurang lebih jam 17.45 sudah berangkat menuju ke lokasi bencana di Kabupaten Luwu sejumlah 30
Berdasarkan data revisi BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah korban tewas akibat bencana banjir bandang dan longsor di Luwu ada 11 orang. Sementara itu 1 korban lainnya masih dinyatakan hilang dan tengah dalam proses pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kolaborasi Pemkot Makassar dengan pengurus wilayah IKA Unhas Sulsel, Wali Kota Makassar menyalurkan bantuan logistik ke lokasi bencana banjir di Kabupaten Sidrap, Wajo, dan juga Luwu. Bencana banjir melanda 3 daerah di Sulawesi Selatan, membuat ribuan warga terdampak. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengerahkan jajaran Pemkot Makassar berkolaborasi dengan IKA Unhas Sulawesi Selatan menyalurkan bantuan logistik menggunakan 3 truk ke lokasi bencana. Bantuan yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan warga terdampak bencana. Selain menyalurkan bantuan logistik, sebanyak 10 mobil tangki juga dikerahkan untuk menyalurkan air bersih. Hari ini kita berangkatkan 3 mobil inflasi dengan penuh bantuan, tapi sebelumnya kami mengirimkan 3 tim untuk melakukan evakuasi dengan 3 perahu karet. Yaitu sudah sedang melakukan evakuasi terus untuk membantu pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Luwu untuk mengevakuasi para korban. Sebelumnya, Wali Kota lebih dulu menginstruksikan tim tanggap bencana Pemkot Makassar bertolak ke lokasi bencana membantu evakuasi dengan membawa 3 perahu karet. Tim terdiri dari tim penyelamat, evakuasi, dan medis. Hingga saat ini, tim tersebut masih disiagakan di lokasi bencana. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya pemirsa, masih di iNews Pagi, pemirsa bersama saya Bayu Prada dan rekan saya Yasmin Atania. Ya, demikian tadi pemirsa adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini, dan kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto berupaya memperkokoh barisan. Ya, koalisi tanpa oposisi hingga pembentukan kabinet gemuk pun kini menjadi sorotan. Konfigurasi politik berubah usai penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Bukan hanya PKB yang terang menyatakan akan bekerja sama di pemerintahan Prabowo Gibran, Partai Nasdem pun siap menjadi sekondan. PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Sementara rencana pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum PD Perjuangan masih terus bergulir. Terkait hal tersebut, koalisi tanpa oposisi yang berdampak pada pembentukan kabinet gemuk pun bukan tidak mungkin akan terwujud. Bahkan Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman juga telah mengatakan kemungkinan koalisi pemerintahan Prabowo Gibran akan sangat gemuk. Koalisi tanpa oposisi hingga pembentukan kabinet gemuk pun kini menjadi sorotan. Pemirsa, politisi Partai Amanat Nasional Eko Patrio dinilai layak dan pantas menjadi masuk bursa calon menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, PAN menyebut Eko memiliki kemampuan mumpuni karena berpengalaman sebagai anggota DPR RI. Partai Amanat Nasional menilai salah satu kadernya Eko Hadipurnomo atau Eko Patrio layak masuk bursa calon menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Eko dianggap memiliki kemampuan mumpuni sebagai menteri karena berpengalaman sebagai anggota DPR selama 3 periode. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyerahkan kepada Prabowo Gibran terkait posisi menteri yang paling tepat bagi Eko. Pilkada Jawa Barat ada Bima Arya, udah deklarasi sama Desi ya. Kalau Jakarta ada Zita, ada Pasa, ada Eko. Ya tentu Eko kan calon menteri ya. Itu Pak Prabowo sebagai
Presiden terpilih punya hak prerogatif secara beliau saja. Tahu yang terbaik ya. Sementara itu, bagai gayung bersambut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai Eko pantas duduk di posisi menteri. Kalau lihat ini, ya kan, potongannya itu pantas juga tuh Eko jadi menteri gitu kan. Kalau baju itu ya potongannya dengan bahannya, ya kan, potongannya bagus, bahannya bagus tuh Eko jadi menteri gitu. Jadi menurut saya pantas-pantas banget ya Pak Eko jadi menteri. Eko Patrio awalnya dikenal publik sebagai komedian bersama grup lawak Patrio. Eko juga kerap menjadi presenter program hiburan di televisi. Pria berusia 54 tahun ini kemudian banting setir dengan menggeluti dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR dalam 4 kali pemilu legislatif sejak tahun 2009. Terbaru, Eko dinyatakan lolos melenggang ke Senayan setelah bertarung di pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin membentuk Presidential Club berisi para mantan Presiden Republik Indonesia. Ya, terkait wacana tersebut, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih, menyambutnya dengan positif. Wakil Presiden terpilih 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka, mendukung wacana pembentukan Presidential Club yang berisi para mantan Presiden RI. Menurut Gibran, Presidential Club bisa menjadi wadah masukan dari para senior berpengalaman untuk pemerintahan ke depan. Terkait dengan pihak oposisi atau koalisi, Gibran memastikan bahwa masukan dan evaluasi bisa datang dari mana saja. Presidential Club ya, saya kira bagus ya untuk menyatukan mantan-mantan pemimpin, senior-senior, sesepuh. Saya kira bagus sekali agar bisa mendapatkan masukan-masukan dari beliau-beliau yang sudah berpengalaman. Yang namanya masukan, evaluasi, apapun itu, pendapat apapun itu bisa dari orang yang di dalam koalisi atau luar koalisi, tidak masalah. Diketahui sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin membentuk Presidential Club. Hal ini bertujuan supaya para mantan presiden bisa rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah strategis kebangsaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Jokowi menegur pemerintah daerah dalam Musrenbangnas 2024. Jokowi meminta Pemda bekerja dan tidak melimpahkan semua masalah ke pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat pidato di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2024. Jokowi awalnya menjelaskan dirinya sedang menyiapkan instruksi Presiden soal penyambungan air untuk rumah tangga. Ia berharap pemerintah daerah juga memiliki inisiatif dalam mengembangkan proyek nasional. Presiden juga mempertanyakan tugas pemerintah daerah jika semua urusan diambil alih oleh pemerintahan pusat. Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak melimpahkan semua masalah ke pemerintah pusat. Dan sekali lagi selamat pada para pemenang dan ingin mengingatkan pada kementerian juga kalau punya rencana itu disampaikan ke daerah yang ingin ketempatan. Kedok pintu, Kulon Nuwun siap dan kita bangun waduk, tapi irigasi sekunder dan tersiernya daerah. Kalau nggak sanggup geser ke provinsi yang lain. Tapi biasanya memang kalau gubernur, bupati, wali kota ditanya sanggup, sanggup Pak, sanggup Pak. Begitu sudah selesai, berat Pak kita Pak, APBD kita habis Pak untuk ini, untuk ini. Kita sudah sanggup itu di depan. Sejumlah elit tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud berkumpul di Posko Tuku Umar, Jakarta Pusat. Berkumpulnya elit TPN ini menghadiri agenda halal bihalal Lebaran. Tim Ganjar Mahfud berkumpul menghadiri halal bihalal di Posko Tuku Umar, Jakarta Pusat. Selain itu, Ganjar Mahfud juga turut hadir dalam halal bihalal.
Halal bihalal itu didatangi oleh Ketua TPN Arsyad Rashid, Sekretaris TPN Hasto Kristianto, hingga Wakil Ketua Andika Perkasa. Kemudian sejumlah petinggi partai politik pengusung Ganjar Mahfud juga hadir di agenda halal bihalal. Salah satunya yakni Usman Sabtaodang dari Partai Hanura. Sekretaris Jenderal P3 Arwani Tomafi juga turut hadir. Saya anggota partai maka tidak akan berhenti berkegiatan politik. Manusia human itu ya bisa meninggal, mati sekali. Tapi kalau politisi bisa mati berkali-kali. Dan kegiatan kita cukup banyak, kegiatan kami cukup banyak. Mama PDI Perjuangan sebentar lagi mau rakernas menentukan sikap, tentu kita sangat sibuk. Pak Mahfud aja sekarang dimintai banyak sekali pendapat-pendapatnya, tentu saja banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Jadwalnya malah makin padat gitu ya. Jadi kita akan terus berjalan sesuai dengan komitmen kita. Kita mesti mencintai negara ini dengan cara yang benar. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sementara itu dalam sidang kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, terungkap adanya pemberian uang tips untuk anggota Pas Pampres. Uang tips sebesar Rp500.000 diberikan sebanyak 3 kali. Pemirsa, staf Biro Umum Pengadaan Kementan yang hadir sebagai saksi yakni Muhammad Yunus menyebut adanya pemberian uang tips untuk anggota Pas Pampres yang mengawal Presiden Joko Widodo. Hal itu terungkap saat saksi menjabarkan tabel catatan keuangan untuk kegiatan Syahrul Yassin Limpo. Uang tips Pas Pampres diberikan sebanyak 3 kali, masing-masing sebesar Rp500.000. Sementara itu pemirsa, ada 4 pejabat Kementan yang hadir sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kemarin. Sebelumnya SYL didakwa memeras anak buah dan korupsi senilai Rp44,5 miliar. Uang haram tersebut diduga digunakan untuk sejumlah keperluan pribadi, diantaranya adalah sewa pesawat, biaya perawatan kulit wajah istri, pesta ulang tahun cucu, hewan kurban hingga mengalir ke Partai Nasdem. Berikutnya kita ke informasi olahraga ya Aspir ya. Di mana Indonesia ini harus puas menutup Thomas dan Uber Cup 2024 dengan status runner up. Di mana ini usai kalah dari tuan rumah yaitu Cina. Ya betul, namun meski hanya meraih runner up, tim bulu tangkis Indonesia tetap mendapat apresiasi atas perjuangan mereka. Usai menjalani Thomas dan Uber Cup 2024, tim bulu tangkis Indonesia tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Senin malam. Meski harus mengakhiri turnamen sebagai runner-up, para atlet bulu tangkis terbaik di Indonesia ini tetap disambut hangat oleh Menteri Olahraga Dito Aryo Tejo dan PBPBSI. Pengalungan karangan bunga menjadi simbolik apresiasi pemerintah kepada para atlet Thomas dan Uber Indonesia. Saya mewakili pemerintah ingin mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh masyarakat badminton lovers yang terus mendukung sampai tercapainya sejarah dan prestasi yang diperoleh tim Thomas dan tim Uber. Dan saya sangat bangga dengan perolehan tim Uber yang setelah 16 tahun puasa di final kemarin akhirnya menorehkan sejarah kembali ke final. Tepuk tangan. Dan juga tim Thomas yang sudah 3 kali berturut-turut selalu ada di final. Sangat bersyukur dengan hasil yang tercapai karena ini memang luar biasa. Kami bisa mendapatkan medali dengan orang-orang yang masih sangat muda di sini dan sekiranya yang bisa memotivasi kami untuk terus berprestasi dan percaya diri lagi ke depannya. Memang kami belum bisa membawa Piala Thomas ke tanah air, tapi saya bangga kepada tim ini. Saya salut atas kekompakan, atas kerja keras tim semua.
Pemirsa, ratusan pembalap dari dalam dan luar negeri ambil bagian dalam balap sepeda road bike di Yogyakarta. Ya, mereka ini ditantang melakukan rute sepanjang 80 dan 130 km dengan pemandangan alam dan wisata khas Yogyakarta. Sekitar 500 pembalap dari dalam dan luar negeri ambil bagian dalam balap sepeda road bike di Yogyakarta. Lomba digelar dalam dua kategori, yaitu medium fondo 80 km dan grand fondo 130 km. Dipilihnya Yogyakarta sebagai lokasi balap karena selain punya rute yang menantang, juga memiliki pemandangan alam dan wisata yang menarik. Biasanya kita selalu memilih di Yogyakarta, kenapa? Karena landscape-nya juga bagus, keindahan alamnya bagus, jadi selain juga peserta fokus di race-nya mereka, fokus di balapnya mereka juga bisa ikut menikmati lah gitu, pagi-pagi menikmati keindahan kota Yogyakarta. Selain menjadi ajang kompetisi, acara ini juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk berbagi pengalaman, bersilaturahmi dan memperluas jaringan di antara para pecinta olahraga sepeda. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.